Gajah Soro dan Maesa Jenar pun segera mempersiapkan diri. Mereka berdiri kira-kira berjarak 3-4 langkah yang dapat dicapainya dalam satu loncatan. Mereka sudah bertekad untuk bertempur sampai kemungkinan yang terakhir. Kalau mereka berdua harus mati, maka setan itu pun harus dapat dilukainya pula dengan salah satu dari kedua keris itu, sehingga ia pun pasti akan mati pula. Orang yang berkerudung kulit harimau itu setelah berhenti mengaum, segera bersikap seperti akan menerkam. Tangannya terjulur ke depan, sedangkan jari-jarinya dikembangkan. Melihat sikap itu, segera Gajah Soro dan Maesa Jenar teringat pada istri Simorudro yang bertempur dengan cara yang serupa. Tapi orang ini ternyata mempunyai ketinggian ilmu yang berlipat-lipat. Sejenak kemudian, hampir pada saat orang itu melompati Gajah Soro, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang nyaring meskipun tidak terlalu keras. Kemudian disusul gemerisik daun-daun yang tergetar karena suara tertawa itu. Alangkah besar tenaga yang dilontarkan lewat suara yang tidak begitu keras itu. Terdengar suara itu, orang berkerudung kulit harimau itu nampak terkejut bukan main. Dan keadaan itu sangat mengejutkan Gajah Soro dan Maesa Jenar pula. Mereka telah terkejut karena getaran suara itu disusul oleh sikap orang yang berkerudung itu. Orang berkerudung itu kemudian menegakkan kepalanya. Ia menggeram hebat menunjukkan kemarahannya, kemudian terdengar ia berkata, "Apa kepentinganmu dengan mengganggu pekerjaanku?" Dan terdengarlah jawaban yang lunak, halus, hampir seperti suara perempuan. Katanya, "Terhadap anak-anak itu kau sudah kan mempergunakan ajimu macan liwung. Apa pedulimu?" Jawab orang itu. "Banyak kepentinganku atasnya. Mereka adalah murid-murid sahabatku, dan bukankah persoalan itu adalah persoalan anak-anak? Sebaiknya orang tua tidak usah ikut campur." Jawab suara itu, "Sebaiknya kau mengurus kepentinganmu sendiri," sahut orang berkerudung itu. "Ini juga termasuk kepentinganku," jawab suara itu pula. "Aku tidak pedulikan kau," potong orang berkerudung itu. "Tapi aku mempedulikan kau. Kalau kau maksa pula untuk mencampuri perkara anak-anak, baiklah kita yang tua-tua ini membuka permainan sendiri. Sedangkan anak biarlah mereka belajar menyelesaikan masalah mereka." "Gila, selamanya kau gila. Kau berharap dapat mengalahkan aku sekarang?" "Tidak," jawab orang itu. "Aku tahu bahwa aku tak akan mengalahkan kau, tapi tidak-tidaknya kau juga tidak akan dapat mengalahkan aku. Dan permainan itu akan memberi kesempatan pada anak-anak untuk berlindung pada bapak-bapaknya, karena ada seorang bapak telah ikut campur pula." Suara orang asing yang lunak dan mirip suara perempuan itu terang berasal dari belakang Gajah Soro dan Maesa Jenar. Meskipun demikian, Gajah Soro dan Maesa Jenar tidak berani menoleh ke belakang. Mereka tahu bahwa orang itu pasti tidak akan bermaksud jahat, sebab kalau demikian sudah sejak tadi ia dapat membunuhnya dari arah punggung. Apalagi ketika mereka berdua mendengar pembicaraannya dengan orang yang berkerudung. Hati mereka seperti disiram embun. Tapi meskipun demikian mereka hampir tak berani berkedip, sebab setiap saat orang yang berkerudung itu dapat melompatinya dan merebut pusaka-pusaka itu, yang barangkali malah dapat dipergunakan untuk melawan orang yang berada di belakangnya itu. Sebentar kemudian kembali orang berkerudung itu menggeram, katanya, "Jangan coba halangi aku." Dan itu terjadilah suatu hal di luar daya pengamatan Gajah Soro dan Maesa Jenar.
Meskipun mereka berdua termasuk orang-orang yang disegani karena kesaktiannya, tapi mereka sama sekali tidak dapat menangkap gerakan orang berkerudung itu. Apa yang dilihatnya hanyalah seperti pancaran kilat yang membelah langit. Sedemikian tiba-tiba dan berlangsung cepat sekali. Orang berkerudung itu tahu-tahu rasanya sudah melekat di pelupuk mata Gajah Soro. Kemudian segera disusul dengan peristiwa yang sama cepatnya. Sebuah benturan yang luar biasa dahsyat terjadi di hadapan mata Gajah Soro dan Maiso Jenar tanpa dapat diketahui permulaannya. Apa yang mereka ketahui kemudian adalah orang berkerudung itu telah berdiri di hadapan-hadapan dengan seorang yang berperawakan kecil. Sikapnya pun mirip dengan suaranya, sama sekali tidak gagah dan garang, tapi justru mirip sikap seorang perempuan. Orang itu berdiri dengan tubuh masih bergetar di antara Gajah Soro dan Maiso Jenar. Dan di hadapannya berdiri orang berkerudung itu, yang juga nampak sedang berusaha menguasai keseimbangannya. "Kau benar-benar akan mencampuri urusanku?" bentak orang berkerudung itu. "Sudah kukatakan sejak tadi," jawab orang yang mirip dengan perempuan itu. Kemudian nampaklah orang berkerudung itu mandangi berganti-ganti Gajah Soro, Maiso Jenar, dan orang asing itu. Mukanya yang hampir seluruhnya ditumbuhi rambut yang jarang-jarang itu nampak berkerut. Lalu katanya dengan suara paruh, "Baiklah, aku tidak dapat melawan kalian bertiga. Tapi jangan mengira bahwa aku telah melepaskan kepentinganku atas kedua anak yang bermain-main dengan pusaka-pusaka itu." Setelah berkata demikian, segera ia melompat tak ubahnya seekor harimau dan kemudian menyusup lenyap di gerumbul liar. Setelah orang berkerudung itu tidak nampak lagi, berkatalah orang asing itu kepada Gajah Soro dan Maiso Jenar, "Guru kalian ternyata kurang hati-hati. Untunglah aku melihat harimau itu, sedang kalian tidur nyenyak, sehingga aku terpaksa membangunkan kalian dengan batu. Seharusnya guru kalian tidak melepaskan kalian tanpa pengawasannya." Gajah Soro dan Maiso Jenar kemudian dengan membungkuk hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan dengan agak berdebar-debar, Gajah Soro mencoba bertanya, "Bolehkah aku mengetahui siapakah Tuan?" Orang itu tersenyum, jawabnya, "Tidaklah gurumu pernah bercerita tentang aku?" Gajah Soro mengernyitkan alisnya sambil mengingat-ingat cerita gurunya tentang sahabat-sahabatnya. Maiso Jenar juga mencoba untuk menebak-nebak siapakah kiranya yang berdiri di hadapannya itu. Tiba-tiba mereka hampir bersamaan teringat pada cerita guru masing-masing. Pendekar sakti yang menurut istilah guru mereka sama sekali tampangnya tak berarti. Mungkin orang inilah yang dimaksud, maka dengan hampir bersamaan pula mereka mengucapkan sebuah nama, "Tuankah yang bergelar Titis Anganten dari Banyuwangi?" Kembali orang itu tersenyum, jawabnya, "Nah, ternyata kalian kenal aku. Guru-gurumu pasti pernah berkata tentang orang yang nampaknya tak berarti." Lalu terdengarlah ia tertawa nyaring. "Aku dengar Kakang Pengging Sepuh telah wafat," tanyanya tiba-tiba pada Maiso Jenar. Maiso Jenar tertegun, rupanya dengan tepat orang itu mengetahui bahwa ia adalah murid Ki Ageng Pengging. Maka segera ia pun menjawab, "Benar apa yang Tuan katakan?" Orang itu mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Dan tidakkah Kakang Soro Dipoyono mengetahui bahwa Macan Ireng itu berada di sini?" Gajah Soro segera menjawab, "Mungkin Tuan, sebab guru tak pernah menyebutkan itu." "Mungkin," sahut orang yang ternyata adalah Titis Anganten, "sebab kedatangannya belum beberapa lama. Ketika aku ketahui bahwa Alas Lodoyo kosong, segera aku pergi ke Gunung Tidar. Ketahuilah bahwa orang itulah yang sebenarnya bernama Simorudro. Ia adalah ayah dari istri Simorudro yang sekarang. Dan terkaanku adalah tepat ia pergi mengunjungi anak perempuannya di Gunung Tidar. Berapa lama aku terpaksa mengeram mengawasinya, jadi aku dapat melihat seluruhnya yang terjadi di muka Gua Simorudro. Aku dapat melihat kedatangan kalian dari arah yang berbeda, dan aku terpaksa membantu ketajaman sirep yang kau sebarkan.
Sebab si Morodro itu pun telah mencoba melawannya. Dan karena kami lakukan berdua, maka sirep kami pun memang untunglah bahwa si Morodro berdua itu berlari ke dalam pintu rahasia, sehingga ayahnya memerlukan waktu untuk keluar melalui lubang yang lain, sehingga ia baru dapat nyusul kalian sekarang ini. Dan agaknya karena kedatangannya itu ingin dirahasiakan, dan karena kepercayaannya kepada anaknya, ia tidak merasa perlu untuk membantu. Persoalannya menjadi jelas bagi Maiso Jenar dan Gajah Soro. Ternyata ketika mereka tertidur nyenyak, mereka telah dibangunkan oleh Titi Sanganten. Itulah sebabnya mereka merasa seperti dilempar dengan batu, dan apa yang mereka hasilkan sekarang sebagian adalah karena jasa orang itu pula. Karena itu sekali lagi mereka mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tetapi katanya Titi Sanganten kepada Maiso Jenar, sampai sekarang aku masih belum mengenal nama-nama kalian. Siapakah namamu, anak muda? Namaku Maiso Jenar, Tuan. Sebagai seorang prajurit, aku disebut Ronggo Tohjoyo, jawab Maiso Jenar. Titi Sanganten mengangguk-angguk. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengan Kakang Pengging Sepuh, sehingga aku belum mengenal nama murid-muridnya, sautnya. Sedang apa yang kau lakukan terhadap lawan-lawanmu dengan Sosro Birowo yang terkenal itu? Kau benar-benar mengingatkan aku kepada gurumu. Kelak kalau telah mengendap benar-benar dan dapat menguasai setiap saluran napasmu dengan baik, maka dapat diharapkan bahwa kau tidak-tidaknya akan dapat menyamai gurumu. Hanya sayang bahwa gurumu itu tidak lagi berkesempatan menuntunmu lebih lama lagi, sehingga kau harus berjuang sendiri untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian Titi Sanganten bertanya kepada Gajah Soro, ilmumu lebur seketi, ternyata sedikit lebih basah dari Maiso Jenar. Siapakah namamu? Aku bernama Gajah Soro, Tuan, jawab Gajah Soro. Titi Sanganten mengenyitkan alisnya, katanya. Kemudian, namamu mirip dengan nama gurumu. Mungkin kau tidak saja muridnya. Menilai wajahmu yang mirip dengan wajah Kakang Soro, aku sejak tadi sudah mengira bahwa kau adalah anaknya. Benar, Tuan, jawab Gajah Soro. Aku adalah anaknya yang sulung. Kembali Titi Sanganten mengangguk-anggukkan kepalanya, sambungnya. Mungkin karena gurumu yang bahkan ayahmu masih selalu dapat mendampingimu, itulah maka ilmumu agak lebih masak sedikit dari Maiso Jenar. Tetapi bagaimanapun aku telah dapat menyaksikan suatu pertunjukan yang luar biasa. Sosro Birowo beradu dengan lebur seketi, dua macam ilmu yang tak ada bandingnya. Mendengar pujian itu Maiso Jenar dan Gajah Soro agak canggung pula. Nah, sekarang sarungkan pusaka-pusaka itu, kata Titi Sanganten lebih lanjut. Kata-kata itu lelah menyadarkan Gajah Soro dan Maiso Jenar bahwa sejak tadi kedua pusaka keramat itu masih saja digenggamnya erat-erat. Karena itu maka setelah diungkupkan di atas kepala masing-masing, keris itu kemudian disarungkan kembali. Sekarang, kata Titi Sanganten melanjutkan, untuk sementara kalian akan aman. Macan ireng itu pasti tidak akan mengganggumu lagi. Tapi untuk seterusnya kau harus berhati-hati, sebab ilmunya yang dinamainya macan liwong itu tak kalah pula dahsyatnya. Mungkin ilmu itu masih belum diturunkan kepada anak atau menantunya, tetapi dengan kejadian-kejadian ini tidak mustahil bahwa ia akan menurunkan ilmunya itu segera untuk mendapat tenaga-tenaga yang akan membantunya melawan angkatan tua dan kalian. Akibatnya pastilah besar, apalagi kalau si Morodro itu menghubungi sahabat-sahabatnya, misalnya Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cermi, mungkin juga dengan Ki Pasingsingan dari Mentahok selama Maiso Jenar. Mendengar kata-kata Maiso Jenar itu nampaklah Titi Sanganten agak terkejut. Maka bertanyalah ia, Pasingsingan katamu? Maiso Jenar menjadi agak ragu-ragu, ia tidak mengerti mengapa Titi Sanganten itu terkejut. Tetapi akhirnya ia menjawab juga, ya Tuan, Pasingsingan guru Lowoijo di Mentahok. Barangkali kau keliru Maiso Jenar, kata Titi Sanganten.
Tidakkah gurumu sering mengatakan padamu bahwa Pasingsingan itu termasuk salah seorang dari kami? Benar Tuan, Maiso Jenar menjelaskan. Tetapi ternyata ia telah mengambil seorang murid yang terkenal dengan sebutan Loijo, yang termasuk dalam golongan hitam. Kembali wajah Titi Sanganten berubah, rupanya ia tidak menyetujui terangan Maiso Jenar. Katanya, siapakah yang mengatakan itu kepadamu? Aku pernah melukai Loijo itu dengan Sosro Birowo, jawab Maiso Jenar. Hal itu terpaksa aku lakukan karena Loijo menggunakan cincin bermata akik yang merah menyala dan beracun. Pada saat itulah muncul Pasingsingan yang akan membunuhku. Untunglah bahwa pada saat itu hadir pula Ki Ageng Pandanalas, meskipun tidak menampakkan diri. Pandanalas, potong Titi Sanganten. Dan tiba-tiba wajahnya menjadi terang oleh suatu kesan yang lucu terhadap Pandanalas. Ya, Ki Ageng Pandanalas telah memberikan tanda-tanda kehadirannya dengan sebuah tembang dandang gulo, sambung Maiso Jenar. Masih saja orang tua itu tenang pada tembang. Masihkah suaranya baik dan nadanya tidak seumbang? Tanyanya lagi. Terdengarlah Titi Sanganten tertawa lirih. Bagus, bagus. Orang tua jenaka itu rupanya masih akan panjang umur. Tapi bagaimana dengan Pasingsingan? Mendengar pertanyaan itu, segera Maiso Jenar menjawab. Orang itu memakai kedok kayu yang kasar. Betul. Kok betul? Pasingsingan itu mungkin berwajah bopeng, sehingga ia malu menampakkan wajahnya. Kami sahabat-sahabatnya pun belum pernah mengenal wajahnya yang asli. Dan batu merah yang disebutnya Ki Kelabang Sayuto itu benar-benar miliknya. Tetapi Titi Sanganten berhenti sebentar lalu melanjutkannya. Aneh kalau ia termasuk aliran hitam. Menurut Ki Ageng Pandanalas, beliau meragukan keadaan Pasingsingan itu, sahut Maiso Jenar. Kembali Titi Sanganten terkejut. Mungkin, tapi setan mana yang berani mengaku Pasingsingan itu? Pasti ia termasuk dalam tingkatan orang tua pula. Kalau tidak, barangkali umurnya tidak akan lebih dari 1 hari saja. Titi Sanganten berhenti berbicara, nampaklah ia sedang berpikir. Lalu tiba-tiba katanya, Nah, Gajah Suro dan Maiso Jenar, pulanglah kalian. Sebaiknya Kakang Suro Dipoyono segera diberitahu mengenai kehadiran Simorudro. Perkara Pasingsingan biarlah diurus oleh Pandanalas, yang sudah tidak punya urusan apa-apa lagi kecuali bertanam jagung. Ya, memang ia suka menanam jagung sejak muda. Itulah pokok makanannya. Ia sama sekali tidak pernah makan beras. Kemudian terdengar Titi Sanganten itu tertawa, lalu sambungnya. Kalau Kakang Suro Dipoyono sudah tahu, selesailah tugasku. Aku ingin melanjutkan perjalanan ke barat. Mumpung aku sudah sampai di sini, aku ingin mengunjungi Kakang di Gunung Slamet. Tetapi tidakkah Tuan hendak singgah di rumahku, sahut Gajah Suro. Dan mungkin Tuan akan dapat bertemu dengan ayah. Barangkali pertemuan itu dapat menggembirakan ayah. Titi Sanganten menggelengkan kepalanya. Pertemuan semacam itu selalu menjadi pembicaraan orang, apalagi di daerah yang sedang ribut ini. Katakanlah bahwa aku akan datang besok. Kalau aku akan pulang ke Banyuwangi, ketahuilah bahwa di sini segala sesuatu tak dapat dirahasiakan kalau kita tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang aku sudah lelah setelah bersembunyi beberapa hari mengintip Simorudro. Nah, selamat berpisah. Salam buat ayahmu Gajah Suro. Setelah itu Gajah Suro dan Maiso Jenar tidak sempat lagi untuk mengatakan sesuatu. Segera Titi Sanganten melangkah pergi, menyelinap di antara dedaunan dan hilang di telan gelap. Tinggallah kini Gajah Suro dan Maiso Jenar yang segera teringat kepada pekerjaannya. Karena itu segera mereka pun melanjutkan perjalanan. Makin cepat mereka sampai ke Banyu Biru, makin amanlah keris yang dipertaruhkannya itu. Sampai di Soropadan, segera mereka motong jalan ke Berkuto. Mereka berjalan dengan cepat tanpa berhenti, sebab bagaimanapun kemungkinan Simorudro akan menyusul mereka masih tetap ada.
Meskipun Titik Sanganten telah mengatakan bahwa untuk sementara mereka dapat merasa aman. Demikianlah mereka berjalan tanpa berhenti sehingga pada hari berikutnya, ketika matahari sudah condong ke barat, mereka dengan selamat sampai ke Banyu Biru. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah segera berhenti mandang ke arah Gajah Soro dan Maiso Jenar. Bahkan beberapa orang datang berlari-lari menyambut kepala daerah percikan mereka. Segera jalan-jalan yang akan mereka lewati menjadi ramai. Mereka menyambut dengan tulus dan bangga atas kepala daerah mereka yang mereka taati. Tapi tak seorang pun dari mereka yang mengetahui bahwa kepala daerah mereka itu baru saja menyelesaikan suatu pekerjaan yang hampir membawa nyawanya. Beberapa orang yang berdiri di tepi jalan bersorak-sorak ramai sekali. Tapi ada pula yang berbisik, "Dari manakah Ki Ageng Gajah Soro? Dan siapakah kawan seperjalanannya itu?" Nampaklah kesibukan yang luar biasa. Hal ini disebabkan tak seorang pun dari penduduk Banyu Biru yang mengetahui bahwa Ki Ageng Gajah Soro pergi meninggalkan kota. Tiba-tiba mereka melihat Ki Ageng Gajah Soro telah kembali. Maiso Jenar menyaksikan sambutan rakyat yang meriah itu dengan hati yang berdebar-debar. Nampaklah betapa Ki Ageng Gajah Soro memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi, sehingga rakyatnya sangat mencintainya. Di kiri kanan jalan di balik pagar manusia yang menyambutnya nampaklah halaman-halaman yang luas-luas dan bersih, dan di atas halaman-halaman itu berdiri rumah-rumah yang besar dan bagus. Hal itu memberi pertanda bahwa Banyu Biru tergolong daerah yang berkecukupan. Apalagi ketika Maiso Jenar menyaksikan bahwa pada umumnya lumbung-lumbung mereka sama sekali tak berdinding. Malahan ada yang bentuknya hanya seperti payung yang berdaun lebar. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa daerah itu merupakan daerah yang aman dan makmur.